sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Kalau yang kalau Ranvi, Randa dan Selvi karirnya jadi bagus, kalau Randa dan Putri karirnya jadi bagus gitu. Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana seberapa manfaat yang diberikan fans couple ini untuk idolanya masing-masing. Begitu yang paling penting. Dan Randa yakin saat terciptanya banyak fans, akan ada doa-doa yang baik mengalir, dan doa-doa yang baik dan harapan yang baik untuk idolanya tadi juga akan berbalik baik juga kepada pribadi fansnya masing-masing gitu. Jadi camkan itu yang paling penting, bahwa kita mengharapkan suatu kebaikan kepada orang lain, kita berdoa tentang kebaikan terhadap orang lain, kita melakukan kebaikan terhadap orang lain, insya Allah nanti kita juga akan mendapatkan kebaikan yang serupa begitu. Tapi intinya itu, kenapa ada fans couple gitu. Tujuannya adalah supaya membawa manfaat dan kebaikan untuk idolanya masing-masing gitu, pribadi idolanya masing-masing gitu. Fans emang paling utama, yes, fans juga itu adalah salah satu yang paling utama. Amin, terima kasih Umi Sri Minarni. Asal ikhlas, nah yes. Tapi bagaimanapun itu, sebagai fans, manusia biasa, pasti dia punya kekurangan, pasti dia punya kelemahan, dan tidak semua keinginan satu persatu kepala fansnya bisa diikutin gitu loh. Yang pasti idola dimanapun berada pasti ingin memberikan yang terbaik kepada seluruh penikmatnya, termasuk penikmat yang paling penting yaitu adalah fans gitu kan. Tetapi kadang kalau jika kita sudah menaruh harapan terlalu tinggi kepada seseorang, karena kan idola itu juga manusia biasa, dan itu rasa dikecewakan itu pasti ada di kemudian hari. Makanya tujuan utamanya jangan mengharapkan orang lakuin apa buat kita, tetapi bagaimana kita bisa memberikan kebaikan, dan kita mengharapkan kebaikan kepada orang itu, otomatis kita juga insya Allah akan mendapatkan kebaikan di kehidupan kita. Begitu. Yang penting ya terciptanya fans ini bisa menciptakan keluarga baru lah ya. Keluarga baru, makin banyak kerabat, makin banyak teman. Jadi kalau seandainya kita main ke daerah sana, restu rumangan, semua ada porsinya siap, yes. Iya, sama-sama. Amin. Iya, terima kasih Umi Sri Munani. Bener deh, sampai kenal banyak orang, sampai akrab padahal belum pernah ketemu. Nah itu salah satu manfaat yang besar banget untuk Anda. Bunda Mariati, terima kasih. Semarak kapan lagi? Randa belum tahu pastinya karena sering berubah-ubah jadwalnya. Anda percaya nggak kalau duet kemarin di Indonesia itu semua doa-doa dan halu-halunya Ranti? Alhamdulillah, maka dari itu Randa selalu bilang bahwa jangan pernah ragu untuk bermimpi, karena suatu saat mimpi itu pasti akan bisa kita gapai kalau kita yakin. Bagaimana kalau nanti Randa punya pacar dan tidak suka dengan fans couple Randa? Randa rasa siapapun nanti yang akan berpacaran sama Randa atau mungkin menjadi istri Randa, dia sebelum jadi pacar dan mungkin jadi istri nanti, pasti dia sudah paham bahwa Randa adalah di dunia entertain, Randa di dunia hiburan, dan Randa yakin siapapun orangnya nanti itu akan paham terlebih dahulu tentang ini semua gitu ya. Jadi
Ya Randa yakin pasti paham lah, karena Randa bakal ngasih pemahaman juga, dan pastinya paham lah. Memang dulu Randa pernah main band sebelum ikut Lida gitu? Enggak, Randa otodidak dan diajarin sama abang Randa, abang Yayat is the best. Jadi abang Randa itu jadi guru Randa. Pernah masuk audisi sebelum Lida? Belum. Karena tak boleh punya pacar. Waduh lah, bagaimana? Oh iya, pantas hampir semua alat musik tahu, alhamdulillah. Tahu aja tapi belum mahir kok. Bang Yayat nggak kepengen ketemu Cepi dah sebelum balik ke Bengkulu. Nggak tahu, dia nggak ada ngomong-ngomongin Cepi. Soalnya si Cepi juga kan tinggalnya di Cengkareng. Terus juga kalau abang Yayat mau ke Indosiar, dia harus punya tes PCR gitu, jadi nggak bisa ketemu sama teman-teman Randa yang lain juga gitu. Nggak boleh cemburu jadi istrinya artis. Good. Begitu Bunda Sri Puja Astuti. Lubana Sengkol kapan tayang dah? Nggak tahu ini, pokoknya yang tentang konten ini kalian harus teror Bang Kinoy, karena Bang Kinoy yang punya kendali itu, sama Om Ting ya. Kak pernah nggak sih kakak waktu kecil tuh dibully sama teman kakak terus? Enggak, Rana nggak pernah dibully sih, alhamdulillah. Tapi direndahin dan diremehin itu sering. Pernah, nggak sering juga sih, pernah. Bang Kine udah diteror sampai Bigo tentang konten bagus. PRS teror Bang Kinoy, benar, betul. Kak Indriana Rashidin, bermimpi itu tidak harus tidur. Kadang-kadang Randa sambil duduk kayak gini, Randa bisa bermimpi loh, berimajinasi. Nah, main pianonya Anda udah lama ya pintarnya? Oh, belum pinter kok, masih belajar. Randa itu belajar piano dari kelas 3 SD. Dan awalnya itu bukan piano justru, keyboard yang sering dipikul orang di komplek-komplek perumahan itu, keyboard mainan itu. Nah dari sana Randa belajar. Jadi untuk teman-teman semua, teman-teman seperjuangan, atau mungkin ada orang yang lebih muda dari Randa, adik-adik yang masih SMP, SMA, pokoknya jangan pernah pasrah dengan keadaan, jangan pernah menyalahkan keadaan dan menyalahkan, kalau dia mah enak, dia punya fasilitas segala macam, dia mah enak, orang tuanya dukung segala macam. No, kalian tidak boleh seperti itu. Kita harus maju dengan apapun keadaan yang akan kalian hadapi. Pokoknya apapun yang ada, manfaatin. Apapun yang ada, manfaatin untuk belajar gitu. Apapun yang ada, apalagi kayak sekarang, pakai handphone bisa nonton di YouTube dan lain sebagainya. Pokoknya apapun itu, jangan menyalahkan keadaan, jangan terlalu manja dengan keadaan. Kita harus tetap berjuang, bergerak maju dengan apapun yang kita hadapi sekarang. Belajar butuh proses, yes. Jangan menyalahkan karena nggak ada fasilitas kayak apa kayak gitu. Tapi bagaimana kita mau atau enggak. Kalau kita mau, sesempit apapun kesempatan dan sekecil apapun fasilitas kita, insya Allah kita pasti bisa. Kalau kita mau dari sini. Belum Kak Dinda Panda. Betul. Bukan ceramah Karisna. Terima kasih Mama Reza Panda memberikan kiss-kissnya. Bukan ceramah Karisna, tapi Randa berusaha menjadi manusia yang bisa memberikan manfaat gitu ya. Karena Randa manusia yang tidak luput dari dosa, jadi sebisa mungkin Randa melakukan kebaikan. Lewat Bigo kayak gini Randa bisa berbagi, sharing tentang pandangan Randa tentang apapun itu ya. Gimana cara membangun semangat belajar main piano deh? Randa nggak tahu, kalau Randa dari dulu ngelihat abang main piano, Randa semangat. Tapi mungkin yang belum ada semangat dan ingin menumbuhkan semangat itu mungkin bisa lihat
salah satu atau salah dua, salah tiga orang yang pintar main piano mungkin nanti akan termotivasi juga. Terima kasih yang nyawer. Oh iya, terima kasih, sampai lupa Bunda Mariati, makasih banyak. Ada job bareng nggak sama Kak Selfie di Indosiar? Semoga dijawab, amin. Nanti kalau ada job bareng pasti Randa kabarin lagi di Instagram ya. Susah mainnya jadi kendor, semangatnya dek. Kak Fidela City harus percaya bahwa anak bayi itu tidak ada yang lahir langsung bisa lari. Tidak ada yang lahir langsung jadi atlet angkat besi. Jadi anak kecil itu bisa berlari setelah dia belajar untuk tengkurap dulu. Habis dia tengkurap, dia bisa maju sambil tengkurap. Apa ngerangkak. Habis dia ngerangkak, dia belajar lagi untuk berdiri. Habis dia berdiri, dia belajar lagi untuk jalan tergopoh-gopoh. Habis dia berjalan tergopoh-gopoh, dia belajar untuk jalan lurus. Habis dia jadi jalan lurus, dia belajar lagi untuk berlari. Habis berlari, dia belajar lagi untuk berlari yang cepat. Jadi, apa yang bisa kita tangkap dari cerita Randa? Bahwa semuanya itu ada prosesnya. Jadi, nikmatin aja prosesnya. Harus tetap semangat. Temukan motivasi. Temukan sosok idola yang memotivasi kakak untuk belajar. Dan nikmatin prosesnya. Pasti nanti setelah kita naik level, naik tingkat, kita akan ngeliatin, oh saya sudah ngelewatin proses ini. Dulu saya pernah kayak gini, sekarang saya udah kayak gini, alhamdulillah. Saya pengen belajar lagi. Cari panutan. Amin, terima kasih Kak Melisa Putri. Rana pengen juga jadi host. Terima kasih Nunuy. Iya, Randa udah jadi host Randa ya, benar. Ini di mana? Nggak di Sentro. Semoga Nek jadi host yang hebat. Amin ya Allah, amin. Terima kasih. By the way, aku sudah dimaafin Ngana. Tidak ada alasan untuk tidak memaafkan seseorang. Baterai entek. Loh, bagaimana Kak Rohma? Bener, kalau tidur nggak boleh pakai headset karena nanti matinya susah dibangunin. Orang mati nggak bisa bangun lagi. Jadi jangan tanya Randa, apa bener kalau pakai headset pas tidur nanti matinya susah dibangunin? Karena orang mati nggak bakal bangun, kecuali dia mati suri. Paham? Nah, kalau boleh cerita sedikit Ton tentang masa kecilnya. Terima kasih mawar-mawar kecupannya. Jadi cerita masa kecil Randa itu biasa saja, seperti anak kecil pada umumnya.
Randa itu suka main kelereng, Randa suka main sama teman-teman. Kayaknya Randa harus pakai hotspot deh ini. Kuotanya Kak pernah masuk Siring nggak? Siring itu apa ya? Nggak tahu saya Siring. Abang belum masuk sering itu. Suka ke warnet diam-diam, betul. Dulu apa namanya? Randa dulu waktu SMP pernah pakai baju sekolah, pakai baju muslim, mau sholat gitu kan, bulan puasa gitu kan. Jadi Randa tuh beneran sholat, tapi sholat isya doang, tapi nggak sholat tarawih. Akhirnya Randa ke warnet gitu kan, ke warnet. Sebenarnya Anda nggak main karena Anda nggak punya duit kan, jadi cuma ngeliatin orang main doang gini, ngeliatin. Taunya ibu datang dari pintu warnet sebelah sana. Ibu datang, mana ya Randa ya? Hah? Di sini ya, kata ibu. Belum. Wih, dia habis dicubit semuanya. Itu ceritanya. Tapi masa kecil Anda ya seperti anak kecil pada umumnya. Randa tidak tahu apa hal yang paling di dalam hidup Randa. Karena wait, Randa sambungin wifi dulu ya. Oh, udah. Randa tidak, karena banyak kejadian, banyak hal yang bisa Randa nikmatin dan banyak hal yang tidak Randa sukai juga. Dan Randa termasuk orang yang random gitu. Apa namanya? Ngelakuin sesuatu itu biasanya tidak terkonsep, biasanya tidak direncanakan gitu kan.